Pernah nggak sih Anda ngerasa kejebak sama bisnis yang justru Anda bangun sendiri untuk cari kebebasan? Anda malah kerja lebih keras, lebih lama, dan lebih stres dari sebelumnya? Nah, menurut buku legendaris The E-Myth Revisited, ini semua bukan kebetulan. Yuk, kita bedah bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi dan gimana caranya, khususnya buat Anda pemilik bisnis retail, bisa keluar dari jebakan ini. Wah, pertanyaan ini nusuk banget ya. Mungkin Anda mulai bisnis niatnya mau jadi bos, tapi kok malah jadi karyawan paling sibuk yang nggak pernah bisa libur. Kalau ini yang Anda rasakan, tenang dulu. Anda nggak sendirian. Dan yang paling penting, ada jalan keluarnya kok. Ini dia nih, biang keroknya, imit atau mitos wirausaha. Ini adalah sebuah jebakan pemikiran yang, jujur aja, menghancurkan banyak banget bisnis kecil. Asumsinya tuh sederhana tapi fatal. Karena Anda jago bikin kue, Anda pasti jago menjalankan bisnis kue. Kenyataannya, keahlian teknis dan keahlian bisnis itu dua dunia yang beda banget. Mitos ini teman-teman membawa kita langsung ke jebakan pertama. Anda jadi pemilik yang paling capek kerja non-stop di dalam bisnis Anda sendiri. Coba kita lihat gimana prosesnya. Semuanya itu dimulai dari momen yang disebut serangan wirausaha. Itu loh, hari di mana Anda, sebagai seorang ahli di bidang Anda, tiba-tiba mikir, udah cukup, saya bisa lakuin ini jauh lebih baik dari bos saya. Dengan semangat 45, Anda pun loncat. Tapi sayangnya, seringkali loncat ke perangkap yang salah. Dan inilah realitas pahitnya. Bisnis Anda jadi 100% bergantung sama Anda. Anda bukan lagi pemilik, tapi mesin penggerak yang udah mau mogok. Pertumbuhan bisnis jadi mentok, sebatas kemampuan fisik Anda. Intinya apa? Anda itu nggak lagi bangun bisnis. Anda cuma menciptakan pekerjaan baru dengan tingkat stres yang jauh lebih tinggi buat diri sendiri. Terus gimana dong cara keluarnya? Kuncinya cuma satu, tapi ini fundamental banget. Berhenti bekerja di dalam bisnis dan mulailah bekerja pada bisnis Anda. Apa bedanya? Gede banget. Coba deh lihat bedanya. Kerja di dalam bisnis itu yang ngerjain tugas harian, melayanin pelanggan, jawab telepon. Kalau kerja pada bisnis, itu artinya Anda merancang masa depannya, bikin sistem, merencanakan mau tumbuh kemana. Anda itu membangun mesinnya, bukan cuma jadi salah satu baut di dalamnya. Nah, untuk bisa melakukan ini, setiap pemilik harus bisa jadi 3 orang sekaligus. Pertama, ada si teknisi. Nah, peran ini yang paling kita kenal. Ini adalah sang pelaku, yang jago bikin kopi, yang motong rambut, yang ngerjain desain. Teknisi ini hidupnya di masa kini, fokusnya cuma satu, nyelesain tugas yang ada di depan mata. Kedua, si manajer. Kalau teknisi itu bikin hasil, manajer ini bikin keteraturan. Mereka itu terobsesi sama yang namanya sistem dan proses. Mereka yang selalu nanya, oke, gimana caranya biar kerjaan ini bisa konsisten dan efisien setiap saat? Dan yang paling krusial, wirausahawan. Ini adalah sang visioner. Wirausahawan gak peduli sama tugas hari ini. Mereka hidupnya di masa depan. Selalu bertanya, bisnis ini mau dibawa kemana? Masalahnya adalah, kebanyakan dari kita itu 90% jadi teknisi, 9% manajer, dan cuma 1% jadi wirausahawan. Kunci suksesnya, menyeimbangkan ketiganya. Jadi, gimana cara menyeimbangkan ketiga peran itu dalam praktek? Jawabannya, Anda harus bangun sebuah cetak biru untuk bisnis Anda. Sebuah sistem yang bikin bisnis Anda jalan mulus kayak mesin, bahkan pas Anda lagi nggak ada di sana. Gerber menyebut ide ini prototipe waralaba. Gini deh cara mikirnya, anggap aja bisnis Anda itu besok mau buka 5.000 cabang. Semuanya harus bisa didokumentasikan, distandarisasi, dan bisa di-copy-paste. Ini maksa Anda untuk bangun sistem, bukan lagi sekedar ngandelin kehebatan pribadi. Bingung mau mulai dari mana? Gampang! Coba praktekin ini di toko Anda. Pilih satu tugas simple, misalnya proses ngurusin barang retur. Tulis langkah-langkahnya detail banget, terus kasih catatan itu ke karyawan Anda. Suruh mereka lakuin tanpa nanya. Lihat di bagian mana mereka bingung, nah perbaiki instruksinya di situ. Ulangi terus sampai sempurna. Selamat! Anda baru saja membangun sistem pertama Anda. Oke, membangun sistem itu bagian teknisnya, tapi tantangan terbesar justru ada di dalam diri Anda sendiri, yaitu evolusi dari seorang pelaku menjadi seorang pemimpin. Dan ini dia penghalang terbesarnya, ego kita. Pikiran yang selalu bilang, cuma saya yang bisa ngerjain ini dengan benar. Pikiran ini, walaupun kedengarannya wajar, sebetulnya adalah racun yang membunuh potensi pertumbuhan bisnis Anda. Kunci untuk berkembang adalah belajar melepaskan. Ingat ya, melepaskan kendali itu bukan berarti kehilangan kontrol. Justru sebaliknya, Anda jadi punya waktu untuk mikirin strategi. Anda memberdayakan tim Anda, membangun budaya saling percaya. Dan yang paling penting, Anda mengubah bisnis Anda dari sekedar pekerjaan menjadi sebuah aset yang bisa tumbuh tanpa batas.
Oke, teorinya udah cukup, sekarang kita langsung ke bagian praktisnya. Ini adalah 3 langkah simple tapi powerful yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai mengubah bisnis Anda. Pertama, buka kalender Anda, sekarang juga. Blokir waktu 30-60 menit minggu ini. Kasih judul waktu strategis. Di jam itu Anda haram hukumnya ngerjain kerjaan operasional. Gunakan waktu itu khusus untuk mikir dan bekerja pada bisnis Anda. Kedua, pilih satu saja tugas yang sering Anda ulang-ulang. Bisa cara menata etalase, atau mungkin cara memproses pembayaran. Tulis langkah-langkahnya dengan super detail, seolah-olah ini manual buat orang yang nggak tahu apa-apa. Ketiga, mulai besok, coba deh luangkan 5 menit sebelum pulang. Tulis semua yang Anda kerjakan hari itu, terus kasih label. Ini kerjaan teknisi, manajer, atau wirausahawan. Langkah kecil ini dijamin bakal ngebuka mata Anda kemana sebetulnya waktu Anda habis. Saya akan tutup dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan baik-baik. Sistem pertama apa yang paling dibutuhkan bisnis Anda agar bisa jalan tanpa Anda? Apakah itu sistem marketing, sistem penjualan, atau sistem untuk memastikan toko Anda selalu bersih dan rapi? Jawabannya? Nah, itulah langkah pertama Anda menuju kebebasan sejati sebagai seorang pemilik bisnis. Itulah strategi sistemasi bisnis yang bisa langsung kamu terapkan. Ingat, strategi jenius hanya akan jadi teori kalau tidak segera kamu eksekusi. Ingin tahu seberapa efisien bisnis kamu? Klik link di deskripsi sekarang untuk tes audit bisnis gratis dari @hrphouse. Suka video ini, klik like, subscribe, dan bagikan ke rekan pebisnis lainnya. Makasih sudah menonton, mari tumbuh bareng dan bawa bisnismu naik kelas. Tonton video strategi lainnya di sini. Think smart, move fast, and stay human.